Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Aisyah Kailat Hapriyono dengan NPM A1A025062, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini, saya akan membahas salah satu novel yang pernah saya baca berjudul Bandit-Bandit Berkelas karya Terelie. Dari yang saya baca, buku ini berpusat pada pencarian wasiat Samad, yaitu ayah bujang. Wasiat tersebut menyingkap rahasia besar tentang serum super yang menjadi rebutan faksi dunia bawah atau shadow economy, memicu pertempuran mematikan, serta mengungkap identitas para bandit legendaris. Awal mula cerita ini dimulai saat pengacara Zaman Zulkarnain menyampaikan wasiat Samad kepada Bujang. Petunjuk tersebut membawa Bujang dan Zaman pergi ke sebuah toko barang antik di Hong Kong yang merupakan wilayah kekuasaan Master Dragon. Terus, konflik utamanya, wasiat ini ternyata berkaitan dengan formula atau serum super rahasia. Perburuan ini memaksa Bujang bersaing dengan berbagai pihak berbahaya, termasuk saudara tirinya sendiri, Diego. Kehormatan para bandit, buku ini menyoroti bagaimana keluarga shadow economy menyembunyikan rahasia mereka berabad-abad dengan sangat rapi. Kisah ini juga memperkenalkan sosok-sosok bandit sejati yang berpegang teguh pada prinsip setia kawan dan menepati janji, bukan sekedar penjahat biasa. Di tengah baku tembak dan perburuan mematikan, terselip kisah asmara. Ada juga pesan utama yang ditulis oleh penulisnya dalam novel Bandit-Bandit Berkelas karya Terelie ini tentang integritas dan kehormatan sejati tidak ditentukan oleh status sosial atau label yang diberikan masyarakat, melainkan oleh prinsip hidup, kesetiakawanan, dan komitmen terhadap janji. Adapun argumentasi yang disampaikan oleh penulis dalam novel Bandit-Bandit Berkelas ini, moralitas melampaui legalitas, di mana status kriminal tidak otomatis membuat seseorang keji. Orang di dunia hitam bisa memiliki kode etik dan integritas yang lebih tinggi daripada mereka yang berada di sistem formal. Ada juga keadilan di luar sistem. Ketika hukum formal korup atau tidak berdaya, tindakan luar sistem seringkali menjadi satu-satunya cara untuk menjaga keseimbangan dan mencegah kezaliman yang lebih besar. Serta ikatan janji dan kesetiaan. Nilai tertinggi seorang manusia diukur dari komitmennya dalam menepati janji dan menjaga kesetiakawanan, bahkan saat harus bertaruhkan nyawa. Beban warisan dan ambisi seringkali membawa tanggung jawab moral yang berat. Ambisi pribadi yang buta dapat merusak hubungan persaudaraan dan memicu kehancuran. Kenapa buku ini sangat penting untuk dibaca? Karena bagi kalian, para pembaca Terelie, terutama seri-seri bandit sebelumnya, buku Bandit-Bandit Berkelas ini sangat penting untuk dibaca karena menjadi titik temu krusial atau pesta reuni bagi seluruh karakter dari 7 buku sebelumnya dalam jagat serial aksi Terelie, sekaligus menyajikan kritik sosial yang tajam mengenai standar ganda moralitas di dunia nyata. Adapun hal yang saya setujui dan tidak saya setujui dalam novel ini adalah hal yang saya setujui pentingnya memiliki kode etik pribadi, di mana saya setuju bahwa dalam situasi seburuk apapun manusia harus memiliki batasan moral dan prinsip hidup seperti tidak berkhianat dan menepati janji agar tidak kehilangan kemanusiaannya. Terus ada nilai kesetiakawanan, di mana kita harus mencari sahabat sejati yang benar-benar mau membantu kita saat kita susah, bukan hanya di saat kita senang. Terus kita juga harus memiliki sifat amanah, di mana dengan sifat amanah itu kita dapat dipercaya dengan orang lain. Hal yang tidak saya setujui dalam novel ini adalah ketika seseorang main hakim sendiri. Saya tidak setuju dengan gagasan bahwa kekerasan atau tindakan di luar hukum adalah solusi terbaik untuk menegakkan keadilan. Karena di dunia nyata, hal ini memicu anarki. Terus, normalisasi bisnis legal. Saya tidak setuju dengan hal itu. Jika menganggap organisasi kejahatan internasional seperti penyelundupan atau perdagangan gelap sebagai hal yang keren hanya karena pemimpin yang memiliki kelas atau gaya yang karismatik, saya benar-benar tidak setuju dengan hal itu. Terus ada juga yang menghalalkan segala cara demi mengisi ambisi diri sendiri. Saya tidak setuju dengan tindakan tokoh seperti Diego yang tega merusak hubungan persaudaraan dan menghancurkan banyak hal demi memuaskan ego dan ambisinya. Nah, dalam novel ini yang berjudul Bandit-Bandit Berkelas karya Terelie, menurut saya ada satu kutipan yang waktu saya membacanya itu kutipan tersebut tuh sangat-sangat menonjol yang memiliki makna yang luar biasa ya.
kutipannya tuh benar-benar keren karena kutipan tersebut berbunyi satu kalimat tentang dengan kekuatan penuh kita bisa menerobos apapun. Menurut saya, kalimat tersebut memiliki makna bahwa seseorang yang memiliki keberanian, tekad kuat, dan usaha maksimal akan mampu menghadapi berbagai rintangan. Dalam novel Bandit-Bandit Berkelas karya Terelie ini, kutipan ini menunjukkan semangat pantang menyerah para tokohnya ketika menghadapi situasi sulit dan berbahaya. Menurut sudut pandang saya, buku ini benar-benar sangat cocok untuk remaja usia belasan tahun hingga orang dewasa usia 20-30 tahunan karena buku ini memiliki pesan dan kesan yang sangat luar biasa. Buku ini juga dapat membuat kita menyimpulkan bahwa solidaritas, kesetiaan kawan, dan juga sifat berani itu sangat penting dalam hidup kita. Nah, buku ini sangat saya rekomendasikan untuk kalian semua para pembaca yang menyukai novel yang penuh dengan teka-teki dan juga pesan kehidupan. Buku ini benar-benar saya rekomendasikan untuk kalian semua.